Nah, kita juga berkenalan dengan komponen dari sistem blockchain. Jadi komponennya apa saja nih dalam sebuah protokol atau ekosistem blockchain. Yang pertama tentu saja ada aplikasi klien. Tentu saja kalau blockchain ini adalah sebenarnya protokol yang dijalankan oleh komputer, tentu saja ada aplikasinya yang akan menjalankan keseluruhan dari protokol ini, ya. Nah, ini aplikasi ini dikembangkan oleh siapa ya? Dikembangkan oleh developer. Nah, kalau Bitcoin nanti ada lead developernya, kemudian ada kontributor, gitu ya. Jadi kalau di Bitcoin ini sebenarnya tidak ada pihak-pihak tertentu yang memang manajemen, yang melakukan manajemen terhadap para kontributor. Nah, tetapi kalau di sistem lain, di ekosistem lain, misalnya di Ethereum, itu ada Ethereum Foundation. Itu tugas dari Ethereum Foundation atau EF itu melakukan koordinasi terhadap pengembangan Ethereum, kemudian memberikan grant atau memberikan dana terhadap pihak-pihak yang serius melakukan pengembangan tentang klien atau protokol dari blockchain Ethereum, gitu ya. Jadi proses pengembangan untuk setiap blockchain itu berbeda-beda, tergantung dari bagaimana komunitasnya itu berjalan atau bagaimana foundernya itu merencanakan bagaimana sistem ini akan dikembangkan atau sistem ini akan berevolusi menjadi protokol yang lebih baik, ya. Itu harus direncanakan. Tetapi kalau Satoshi, memang kita tahu bahwa Satoshi sampai saat ini menghilang, nggak tahu siapa, gitu. Tapi berbeda dengan protokol-protokol yang lain, Ethereum, Solana, dan Polkadot, itu semua biasanya ada foundationnya yang mengkoordinasi. Nah, itu kita bicara soal aplikasi, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan servernya, ya? Kita tahu bahwa blockchain ini berjalan dengan protokol peer-to-peer, gitu ya, dari sisi jaringan atau dari sisi pertukaran data. Nah, komputer-komputer atau server-server, gitu ya, yang terkait dengan proses berjalannya sistem ini, sistem blockchain ini, itu biasanya dinamakan nodes. Ya, banyak node, itu namanya nodes. Nah, nodes ini terhubung dengan jaringan internet tentu saja. Ini biasanya memiliki kapasitas computing yang cukup besar. Kenapa? Karena di chapter yang lain kita sudah belajar bahwa kebutuhan storage itu harus besar. Kemudian setelah storage itu besar juga computing power-nya juga harus besar. Kenapa? Karena dia melayani permintaan data, juga meminta data, gitu. Jadi proses computing yang dilakukan oleh nodes ini tidak sedikit, apalagi blockchain-blockchain yang memang punya kapasitas yang besar. Misalnya satu blok per sekian detik, gitu ya. Itu membutuhkan computing yang besar. Kemudian ada peer-to-peer computer network. Ya, tentu saja ada jaringan internet di situ yang terkait, gitu ya. Di setiap nodes nanti akan terhubung dengan jaringan internet, ya, dan nanti berhubungan atau berkomunikasi dengan nodes-nodes yang lainnya. Kemudian ada sistem konsensus. Ini komponen yang cukup penting di dalam sistem blockchain, yaitu sistem konsensus, ya. Tugasnya apa yang tadi? Tugasnya adalah memilih siapa atau pihak berikutnya yang berhak untuk menyimpan data atau menambahkan data ke dalam sistem blockchain. Kemudian ada komponen namanya crypto economics. Crypto economics ini penting untuk memastikan bahwa sistem blockchain ini berjalan secara kontinu. Jadi misalnya ada sistem blockchain yang memang didesain dengan baik, ya. Kemudian PR berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem blockchain ini kontinu, gitu ya, kontinuitasnya terjaga. Nah, itulah gunanya crypto economics atau sistem reward. Secara finansial, bagaimana caranya supaya mereka-mereka yang berkontribusi ke dalam sistem blockchain, misalnya miner atau mereka-mereka yang terkait, ya, itu bisa mendapatkan keuntungan finansial supaya mereka tetap termotivasi untuk tetap berkontribusi, ya. Kemudian selain komponen-komponen ini ada juga komponen namanya DApps atau aplikasi yang berjalan di atas blockchain. Biasanya disebut namanya Decentralized Apps atau DApps. Nah, DApps ini adalah pemicu untuk orang-orang agar menggunakan blockchain. Jadi memang ada blockchain-blockchain yang memang tidak hanya berfungsi sebagai aset saja. Dia memang koin-koinnya bernilai, ya, tetapi apalagi nih yang bermanfaat dalam komponen atau sistem blockchain, ya, DApps. Misalnya ada DApps yang bisa dipakai untuk bertukar koin atau bertukar aset, decentralized exchange, seperti itu.
Nah, kalau kita masuk lagi lebih detail, komponen dari decentralized apps atau DApps itu ada beberapa. Nah, ini kita bahas soal atau lebih terkait dengan Ethereum dan sebangsanya gitu ya, yang ada smart kontraknya. Kalau yang berbasis Bitcoin memang kontraknya kecil gitu atau sedikit gitu ya. Fungsionalitasnya memang tidak sebanyak aplikasi-aplikasi atau blockchain yang berbasis smart contract ya. Jadi kita bahas kalau di apps yang ada di dalam blockchain berbasis smart contract tentu saja ada smart contract-nya. Nah, smart contract-nya ini ada di posisi belakang, ada di back end ya. Kalau bahasa programmingnya atau bahasa software development-nya ada di back end. Jadi dia adalah logika pemrograman ya, metode penyimpanan atau retrieval itu yang ada ditulis di smart contract. Jadi datanya bisa disimpan di smart contract. Nah, nanti setelah smart contract dibuat, cara berkomunikasi nanti ada middleware. Setelah smart contract kemudian ada middleware untuk menjembatani antara smart contract yang ada di back end dengan front end-nya atau user interface. Di komponen berikutnya adalah user interface gitu ya. Jadi user interface adalah aplikasi yang kita lihat gitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan di apps itu kita tidak langsung ke smart contract-nya. Bisa sih kita langsung ke smart contract-nya tapi agak sulit ya. Itu biasanya kita disuguhi oleh GUI atau aplikasi yang kelihatan menarik gitu ya. Dengan menggunakan user interface, misalnya berbasis web atau misalnya berbasis smartphone, misalnya itu ada front end-nya yang bisa dipakai. Jadi dari front end kemudian berkomunikasi dengan middleware atau Web3 kalau di Ethereum Web3. Kemudian dari middleware nanti akan menjembatani data-data atau pertukaran data atau penyimpanan gitu ya, atau informasi itu akan diteruskan dari user interface ke smart contract atau dari smart contract ke user interface, tergantung transaksi apa yang dibuat oleh user. Itu 3 komponen utama, tapi ada juga yang opsional. Misalnya kita mau menyimpan data nama pengguna gitu ya. Nama pengguna biasanya tidak disimpan di smart contract. Kenapa? Karena data-data tambahan ini nanti akan membuat transaksi jadi mahal, yang tidak perlu gitu ya. Makanya kalau misalnya ada di apps yang kompleks, itu biasanya ada data tambahan, misalnya database. Atau kalau misalnya di apps yang berupa NFT misalnya, NFT-nya sendiri tidak akan disimpan di smart contract gitu ya. NFT-nya sendiri akan disimpan di, atau gambarnya atau data digitalnya, informasi digitalnya atau file digitalnya akan disimpan di storage eksternal di luar dari blockchain. Itu biasanya seperti itu. Jadi opsionalnya adalah database dan external storage, sementara komponen utamanya ada front end, middleware, dan smart contract atau back end.